itu, akhirnya saya metemang, bernyanyi sekuat-kuatnya, selantang-lantangnya untuk menghilangkan rasa takut itu. Jumlahnya hanya 5 orang saja, tapi tidak tahu mukanya, tidak jelas mukanya, dengan pakaian serba hitam semuanya. Satu orang membawa borobok, membawa obor dan setengah cucuk, dan yang 4 lagi untuk mengusung monyet. Di sana banyak ada monyet-monyet bercanda, dia saling keliling, gitu dia. Dan emang saya melihat itu adalah monyet gitu. Nah, di sana baru keluar takut luar biasa. Mau maju gak bisa, mau mundur gak bisa, mau berhenti gak berani. Seakan-akan berat sekali untuk mengangkat motor tuh. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali Niskala. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali berbincang-bincang tentang dunia mistis, tentang hal-hal di luar nalar, tentunya bersama teman Titiang, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Likejur. Kenapi? Tetap semangat ya. Tetap semangat. Sehat juga. Biar tambah semangat. Iya, betul sekali. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Nah, kopi Banyuatis. Nih, mantap. Kopi Banyuatis. Kopi original Bali. Orang Bali pernah ke Bali pasti menikmati kopi Banyuatis. Bro, kali ini kita akan membahas sebuah pengalaman dari teman Tiang. Kemarin Tiang sudah berbincang-bincang dan Tiang sudah videokan pengalamannya. Dia ini seorang penari arje, karena perannya biasanya sebagai wijil, namanya Ajik Tibah. Lebih kenal dengan Ajik Tibah, tapi nama aslinya Gusti Made Sumadi. Nah, ini ceritanya tentang pengalamannya ketika dia pulang dari nari. Kita simak videonya dulu, Bro. Ya. Kita simak videonya. Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 yang saya hormati dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya I Gusti Made Sumadi. Asal saya dari Desa Punggul, Kecamatan Abiang Semal, Kabupaten Badung. Hari ini saya ingin menceritakan sesuatu kepada Semeton KJR 7 karena ini adalah suatu pengalaman saya pribadi yang sulit untuk saya menerjemahkan dalam pikiran sehat saya. Karena ya begitu aneh. Hal ini sudah jelas karena keterbatasan saya. Ceritanya begini. Suatu malam sekitar jam 1:30, jam 1:30, saat itu saya datang dari Nigel, menari arjo, pasnya di Desa Payogan. Sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Ceritanya mulai dari pulang dari tempat menari, setelah selesai menari, sesampai dengan mengendarakan sepeda motor, ya, tidak berjalan, mengendarai sepeda motor, pas di depan Setre Sinu yang ada di Banjar Sayan, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, ya. Terasa begitu bau harum menyengat yang tidak bisa saya tahan. Sehingga ingat dengan
apa yang dikatakan oleh tua-tua kita, apabila kita diterpa oleh begitu bau harum yang sangat menyengat, nanti pasti akan melihat sesuatu yang akan membahayakan gitu. Teringat itu akhirnya rasa takut itu mulai muncul. Seketika untuk menghilangkan rasa takut itu, akhirnya saya metemang, bernyanyi sekuat-kuatnya, selantang-lantangnya untuk menghilangkan rasa takut itu. Terus berjalan sambil gendang-gending, sambil metemang, sambil berkekidungan dengan suara yang lantang. Pas di depan Setero Banjar Ambengan. Jalannya kan ada gini, ada persimpangan gitu ya. Ada sekelompok orang, jumlahnya hanya 5 orang saja, tapi tidak tahu mukanya, tidak jelas mukanya, dengan pakaian serba hitam semuanya. Satu orang membawa borombok, membawa obor dan setengah cucuk, dan yang 4 lagi untuk mengusung mayat. Dia menuju ke Setro gitu. Saya tidak pernah terpikir waktu itu apakah itu beneran atau tidak. Akhirnya saya berhenti, minggir dari jalan, membiarkan mereka lewat gitu. Nah itu 10 meter gak salah setelah lewat, salah satunya menoleh kepada saya. Hanya menoleh tapi tidak jelas mukanya, langsung lari dia jalan. Tanpa rasa curiga, rasa takut, apa-apa dan sebagainya, lagi saya jalan. Gitu. Sampai di desa Bongkaso namanya. Pas waktu itu ada Balai Banjarnya belum direhab karena masih ada segundukan batu bata merah itu. Di sana dari 100 meter atau 5 sampai semakin dekat terdengar ada suara monyet dan sebagainya. Ternyata benar saja di sana banyak ada monyet bercanda, dia saling keliling gitu dia. Dan emang saya melihat itu adalah monyet gitu, tidak ada hal lain selain monyet beneran yang saya lihat. Dan saya senter dengan lampu motor sendiri, dia menoleh pada saya, tidak ada curiga apa-apa gitu. Setelah lewat dari desa saya, pas tapal batas, di sana baru keluar takut luar biasa. Mau maju gak bisa, mau mundur gak bisa, mau berhenti gak berani. Seakan-akan berat sekali untuk ngegas motor itu. Di sana baru saya berpikir, oh ternyata yang tadi yang saya lewati itu bukan seperti biasanya. Yang pertama secara logika ya, masa orang membawa mayat atau istilah dalam bahasa itu mekutang itu hanya 4 orang. Itu suatu tidak mungkin. Terus saya bertanya, apakah itu? Lain lagi, kenapa di segundukan batu bata merah itu banyak ada monyet pada malam hari? Dan emang saya lihat itu adalah monyet gitu. Akhirnya Tiang dengan hati-hati, dengan berat ngegas motor itu, Tiang lanjutin lagi sedikit sampai di rumah. Sampai di rumah langsung dia masuk kamar, dong. Belum beberapa jam rasanya tidur karena suasana masih gelap. Ternyata teman saya yang diajak nari tadi langsung, padahal orangnya dari Sayan Ubud. Seakan-akan dia yang saya lihat. Langsung buka pintu, terbang ketok pintu, dong, itu dibuka pintu saya dengan paksa. Saya dilihat masih tertidur, dia ngomong hanya satu. Nuji hidup. Oh gitu obatnya. Langsung dia lagi tutup pintu, langsung pergi. Saya tidak mengiraukan apakah dia itu atau tidak, saya tahu. Apakah itu sebenarnya itu. Dan sampai ini saat ini belum terungkap itu apa sebenarnya. Walaupun seperti itu, rasa ingin tahu itu kan tetap ada. Tapi tidak berani. Terus terang tidak berani apa itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi melihat hal-hal seperti itu. Sebagai manusiawi gitu ya. Manusiawi. Satu, memang kita sudah salah karena sudah
menyalahi aturan. Kenapa kita pergi di malam hari? Itu kan bukan waktu kita katanya. Itu sudah kita menyalahi aturan. Untung saja kita selamat. Nah, karena dia kita tidak punya hubungan dengan dia. Kenapa dia punya berhubungan dengan kita? Itu prinsip saya. Nah, tapi mudah-mudahan ide Sang Hyang Widewasa, Batara Batari, semuanya melindungi saya. Ya, hanya itu. Semoga semua tahun KJR 7 dimanapun Anda berada selamat, dan tiang sendiri selamat. Mogi dirge yuse, panjang yuse, diberikan umur panjang, keselamatan lahir batin. Karena kita punya keluarga, semuanya keluarga kita agar selamat. Ya. Om Santi 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 Om. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Nah, bro, setelah tadi kita menyaksikan video pengalaman dari Ajik Tibah, ya, di mana dia pulang dari nari mencium bau harum tadi kan, kemudian dia pas lewati kuburan itu ketemu dengan orang sedang menggotong, seperti menggotong mayat, ada bawa sangat cucuk tadi dibilang, bawa perapak itu apa, api yang dari daun kelapa kering itu kan, kemudian ada orang yang menggotong mayat, orangnya besar-besar tapi wajahnya tidak kelihatan, agak buram mungkin karena gelap atau gimana pikirannya waktu itu. Sebenarnya apa yang dialami ini pertama ini dulu bro, melihat pengalaman mistis aja tiba nih. Iya, bilang ada tidak, bilang tidak, ya mereka pengalaman pribadi ya, secara mistis. Nah, penampakan ataupun kemunculan makhluk gaib dibilangnya, karena gaib karena pertama itu makhluknya kan tidak jelas ya, wajah tidak jelas. Kemudian kalau manusia yang memang manusia yang beneran tidak mungkin ya jam 12 malam. Kemudian dalam tanda kutip mungkin tidak berlima orang kan. Kemudian ada kemunculan dari monyetnya. Ya, kalau monyet, kalau bojog alam, bojognya memang benar-benar monyet. Itu kan munculnya pada pagi hari, dia tidurnya sore hari ya, siklus alami dia. Siklus alami dia. Kalau sudah monyet munculnya malam hari, tanda tanya ya. Nah, pasti kalau tidak makhluk jadi-jadian bisa saja pujian leak ya, gitu. Nah, tapi pengalaman Ajik Tibah sangat mistis sekali ya. Ya, di mana hal-hal seperti pengalaman Ajik Tibah banyak juga dialami oleh beberapa orang-orang yang ada di Bali ya, orang lain. Nah, di mana disebut penampakan tersebut adalah Tonyo Rurung Bangke. Tonyo Rurung Bangke. Ya. Tonyo itu kan makhluk-makhluk astral ya, makhluk-makhluk gaib. Rurung Bangke. Rurung Bangke adalah jalan orang yang membawa mayat ya. Kalau di Bali kan jalan yang sering dilalui untuk mengantarkan mayat ke kuburan. Ya, biasanya Rurung Bangke ini ada jalan-jalan setapak yang memang dibuat setapak, biasanya dipakai untuk nyilip ke setre ya. Nyilip itu agar umpamanya kalau orang yang mendadak kemudian dibawa sembunyi-sembunyi. Ya. Mungkin zaman dulu biasa seperti itu. Kalau sekarang kan sudah jarang orang. Ya. Tapi bekas jalannya itu masih ya. Sehingga Rurung Bangke ini secara kasat mata juga dan secara spiritual dia akan menarik makhluk-makhluk gaib tersebut. Nah, karena makhluk gaib kalau di Bali sebutnya biasanya sering disebutkan secara umum tonyo ya. Kayak tonyo karena kalau warnanya merah,
kemerahan, lebih banyak disebut memedi gitu aja. Nah ini adalah tonyo ini adalah bentuknya seperti manusia tapi tidak wujudnya tidak jelas, samar-samar, buram-buram. Biasanya kemunculannya pada dekat-dekat setre, ya dekat setre, di mana di urung bangki ini kemunculannya biasanya Pak ada sekeangklung yang banyak dilihat, ya bentuknya ada yang membawa keranda mayat ataupun membawa mayatnya, metegen. Nah, kalau yang gitu kan bisa pakai badi ya, pakai tumpang joli ya. Nah biasanya itu dipakai kan, ini biasanya kalau sudah penampakan dari tonyo rurung bangki ini biasanya seperti yang dialami Haji Tibah tadi, dia tidak jelas, kemudian akan mengikuti dari orang yang melihatnya. Nah, bro, Ya. apakah ini semacam tahayul atau memang boleh dibilang suatu kenyataan bahwa setiap mencium bau harum itu pasti pertanda ada sesuatu hal yang akan dilihat atau dialami? Ya, kemunculan bau harum ya biasa pada malam hari. Harumnya pasti spesifik ya. Biasanya pada seperti bau-bau kuda, bau-bau yang menyengat ya. Itu pasti memang ada kemunculan dari penampakan makhluk gaib ataupun lea yang entah lea, entah tonyo, entah makhluk gaib lainnya. Itu biasanya akan terjadi, bukan tahyul. Bukan, itu memang sering. Karena kalau sudah mencium bau harum, tanda kutip kita harus berhati-hati kan. Ya, betul sekali. Kalau belum siap mental. Tapi cuma itu aja jalannya ya harus dilewati ya. terpaksa. Ya tapi kan tergantung juga orangnya, apakah dia sangat peka biasa ataupun dia tidak peka. Karena tidak peka pun biasanya dia akan mesriang bulu kalongnya ataupun bulu kuduknya akan berdiri karena kontak dengan energi dari penampakan tersebutnya. Nah, kemudian setelah beberapa kilometer, Aji kembali mengalami pengalaman berikutnya. Ya. Mengapa seperti berseri, bro? Tadi sudah melihat ini, kemudian ada seri berikutnya melihat monyet yang istilahnya banyak yang sedang bermain Ya. gitu. Kan tonyo ini kan, tonyo urung bangki ini kan banyak jenisnya, sehingga dia akan tidak pada urung bangkinya aja, tapi lewat jalur-jalur tersebut pasti akan terus terjadi penampakan yang memang ganjil ya, dianggap ganjil monyet pada malam hari bermain kan, kemudian ada lagi ya, nah, kemudian biasa juga yang bilang tadi akan diikuti sampai ke rumah kan gitu ya, diikuti sampai ke rumah, termasuk juga pengalaman Haji Tibah ini kan dicari sampai dibuka pintunya ya, itu kan sangat mengerikan sekali ya. Sebenarnya yang tadi datang ke rumah buka pintu itu apakah cuma istilahnya halusinasi atau memang nyata? Memang nyata ya, memang nyata. Sering terjadi seperti itu ya. Dimana kalau tonyo itu ngikutin dia pasti sampai di rumah, sampai akan memperlihatkan, anggaplah seperti memperlihatkan wujudnya, entah bisa pintu kebuka, entah bisa dicolek ataupun dilempar, sering terjadi. Bro, maaf, kalau makhluk halus itu bisa melewati rumah kita, tidak ada istilahnya kan ada penyengker, istilah kan udah ada penyengker atau apa penunggun karang gitu, masih bisa melewati, bro? Kan tidak ada penyengker khusus untuk makhluk halus ya. Ya kan memang dimanapun dia bisa nemblas, bisa melewati, bisa tembus. Tidak ada. Oh ini tempat ini tidak bisa ditembus makhluk halus, tidak bisa. Semua bisa. Tergantung ketika ada satu energi tertentu yang ditaruh di rumah sebagai penangkal khusus. Kan memang ada penangkal dari keberadaan makhluk halus. Ketika ada penangkal tersebut baru dia tidak bisa. Cuma tidak bisanya tidak semua pasti bisa dimasuki karena makhluk halus dia tidak terbentur oleh dimensi. Bro, mungkin terakhir ini sebagai satu kesimpulan mungkin ya. Apakah perjalanan Haji Tibah dari awal dia mau pulang sampai di rumah itu adalah satu kejadian yang memang disebabkan oleh satu sebab tonyo tadi atau lain-lain di sini dengan tonyo tadi berikutnya ada leha atau begitu. Pasti satu sebab ya. Satu sebab. Iya, satu sebab. Itu kan tonyo itu kan muncul di mana-mana. Dari satu ini bisa saja dia akan muncul lagi sekian ratus meter, 1 kilo dia akan muncul secara bertahap karena Haji Tibah pertama kali sudah melihat, dia pasti akan melihat hal-hal fenomena-fenomena yang berikutnya dari munculan dari tonyo rurung bangki ini. Ya. Artinya itu memang satu kejadian yang
dialami oleh Haji Tibah itu memang rangkaian dari rencana daripada si Tonyo ini. Itu bukan rencana, bukan merencana kan, tapi bukan, itu adalah suatu penampakan yang tidak disengaja. Tidak sengaja. Ya, karena juga sering juga yang bilang tadi itu ada kadang-kadang cuma terdengar gamelan angklung saja, kadang-kadang memang sekegamelannya gitu ya. Ada yang dulu pernah cerita pada yang melihat langsung seke angklung, seolah-olah orang menabung gitu. Tapi tidak, itu dah wajah karena dia naik motor, karena Rung Wangki kan kecil ya, kecil tidak besar, ada rimbun bong bambu sampingnya, dia naik motor agak cepat kan tidak, tapi ketika sudah jauh baru dia tersadar tentang penampakan tersebut. Ya begitulah kejadian dari karya-karya yang ada di Rung Bangki. Kalau zaman-zaman saat dulu ketika ada Rung Bangki, kalau ada orang yang berani di sana mesilo, duduk di tengah-tengah di Rung Bangki saat malam hari, ya biasanya dia akan melihat, bukan bersila aja, yang penting dia jongkok, yang penting dia tidak melebihi dari dada. Tingginya. Modelnya jongkok boleh, bersila boleh di tengah-tengah Rung Bangki tersebut saat sandikala, saat sarumo ataupun saat tengah malam, dia akan melihat hal-hal seperti yang dialami oleh Haji Tibah tadi. Pasti melihat, Bro. Iya. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu karena masih gelap, itu kan masih gampang makhluk astral tersebut muncul ya. Jadi apa yang dialami oleh Haji Tibah itu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh makhluk halus ya, bukan liak. Nah, jadi Semeton KJR 7 seperti itu, kita sudah membahas pengalaman dari salah seorang seniman Bali, yaitu seniman Arje yang namanya lebih dikenal dengan Haji Tibah. Mungkin Semeton KJR 7 yang ingin ceritanya punya pengalaman mistis mungkin, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia astral ingin dibahas di sini, bisa dikirim videonya. Nanti kita akan bahas. Bro, terima kasih sudah kita ajak ngobrol tentang pengalaman Haji Tibah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi tentang pengalaman-pengalaman yang lain. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.